Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang tugas dari demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Indonesia pada topik 3. Nah, di sini tentang identitas manusia Indonesia. Nah, di sini ada Kebineka Tunggal Ikaan. Nah, di sini mencakup materi dari keragaman atau kebinekaan merupakan nilai yang khas dan menunjukkan identitas dan jiwa budaya bangsa Indonesia. Kemudian, manusia Indonesia itu memiliki latar belakang perbedaan dan keragaman agama atau kepercayaan, ras, suku, warna kulit, dan bahasa dalam konteks ribuan pulau, tradisi, ritual, mitos, legenda, simbolisme bangunan, hasil bumi, dan flora fauna. Kemudian, keragaman karakter keindonesiaan bersifat transendental dan terbuka untuk digali maknanya melalui proses eksplorasi pengalaman lokalitas manusia Indonesia. Kemudian pada nilai-nilai Pancasila, Pancasila itu sebagai identitas bangsa Indonesia dan manusia Indonesia itu sebagai manusia Pancasila. Nah, Pancasila sebagai fondasi filosofis memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur, kemudian ada rasa perasaan sebagai bangsa dan nilai-nilai hidup berbangsa. Kemudian ada tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara ini. Kemudian ada materi tentang religiusitas, di mana religiusitas itu merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong tumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Kemudian ada manusia Indonesia, merupakan manusia yang religius, yang mana pemeluk agama apapun itu diakui sebagai makhluk Tuhan yang hidup dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kualitas hidup bersama di dunia ini. Kemudian di sini kita membahas tentang pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan itu merupakan ruang untuk menghargai pengalaman atau relasional dialogal subjek-objek, bukan sekedar mentransfer informasi saja, menolong yang lemah, bukan mengeksploitasi. Kemudian pendidikan dalam bingkai keindonesiaan merupakan penegasan kesederajatan martabat manusia Indonesia untuk mengikis dominasi mayoritas pada minoritas dan berbagai bentuk gerakan yang memecah persatuan bangsa. Kemudian manusia Indonesia mewujudkan dirinya sebagai pribadi-pribadi yang menghidupi nilai keragaman, berjiwa Pancasila dan mewujudkan spiritualitas kosmik untuk mencari jalan-jalan bersama mengembangkan hidup bersama yang integral dan ekologis secara dinamis dan kontinu dalam keragaman budaya Indonesia. Kemudian setiap siswa termasuk manusia Indonesia yang memiliki keragaman karakteristik baik dari segi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial maupun perkembangan moral, dan juga perkembangan motorik. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa anak itu lahir dengan kodrat atau pembawaannya masing-masing. Nah, setiap siswa juga berhak memperoleh pendidikan yang layak yang disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki. Nah, guru sebagai pendidik itu harus dapat memfasilitasi pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik siswanya, dengan memperhatikan dan menerapkan pola asuh, semboyan, dan asas pendidikan, serta sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada tantangan dan solusi, yaitu perbedaan suku, ras, agama, dan budaya berpotensi menimbulkan konflik sosial. Untuk itu, seluruh elemen hidup berbangsa memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga kesatuan dalam perbedaan atau kebineka tunggal ikaan. Nah, di sini saya juga membahas lebih dalam lagi terkait sistem Among, karena kebetulan kelompok saya itu mendapatkan materi sistem Among. Nah, di sini sistem Among itu sebagai kontekstualisasi sosiokultur dalam menuntun. Nah, di sini ada kata-kata seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, kita akan membahas tentang definisi sistem Among terlebih dahulu. Sistem Among itu merupakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan manusia yang dapat mengatur dirinya sendiri, manusia yang berdiri sendiri dalam merasa, berpikir, dan bertindak, manusia yang berkepribadian dan berkarakter. Ini menurut pendapat dari Indriani tahun 2019. Kemudian ada tujuan sistem Among, yaitu untuk membangun anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan,
serta sehat jasmani rohani agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Kemudian ada dasar pendidikan. Nah, di sini pendidikan tidak memakai dasar atau rejiring, touch, and order, tetapi sebagai tertib dan damai, tata, dan tentrem. Kemudian pendidik wajib menjaga atas kelangsungan kehidupan batin sang anak, dan haruslah anak itu dijauhkan dari tiap-tiap paksaan. Kemudian pendidik juga tidak akan nguja atau membiarkan anak-anak. Pendidik itu mempunyai kewajiban mengamati agar anak dapat bertumbuh menurut kodratnya. Kemudian ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini adalah sistem AMONG, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada care and dedication based on love, atau lebih dikenal dengan ASIH atau mengasihi, asah memahirkan, dan asuh itu membimbing, yang tidak dapat terlepas dari 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada sistem AMONG pada trilogi pendidikan, di mana ada Engarso Sungtulodo, Eng Madu Mangunkarso, dan Tutwori Handayani. Engarso Sungtulodo, guru itu memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid serta menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah lakunya. Kemudian ada Eng Madya Mangunkarso, di mana guru itu diharapkan mampu membangkitkan semangat berswakarsa atau keinginan atau kemauan sendiri yang timbul tanpa paksaan, dan berkreasi bersama murid dengan membangun dialog serta berperan sebagai narasumber dan penuntun. Kemudian ada Tutwori Handayani, di mana guru itu tidak sekedar memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid itu mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Nah, kemudian di sini ada implementasi, kemudian tantangan, dan solusi dalam sistem AMONG. Nah, pendidikan karakter dilaksanakan dalam kegiatan terpadu yang meliputi pengajaran, pelatihan, pengasuhan, dan pembinaan, baik di lingkungan sekolah maupun asrama. Keempat proses pendidikan tersebut diselenggarakan dengan sistem AMONG atau prinsip pengasuhan yang menekankan pada interaksi yang bermakna antara guru dan siswa. Kemudian pelaksanaan pendidikan karakter berlangsung sejak siswa itu masuk sampai mereka lulus dari sekolah. Kemudian sistem AMONG di sekolah dapat diterapkan dengan membiasakan siswa untuk memiliki tata krama, budi pekerti, toleransi, gayuh rukun, gotong royong, dan kerjasama. Kemudian dalam pelaksanaan sistem AMONG, seorang pamong itu hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pamong harus berpegang pada kemampuan dasar anak didik. Pamong juga harus berpegang pada setiap anak didik memiliki potensi sesuai dengan garis kodratnya. Kemudian pamong harus memberi kesempatan seluas-luasnya dan dorongan kepada anak didik agar dapat mengungkapkan perasaan, pikiran, dan perbuatannya. Kemudian pembinaan anak didik harus berdasarkan atas kemauan sendiri, pemahaman, dan usahanya. Selain itu, pamong juga mengupayakan agar pembinaan mengarah kepada kemampuan anak didik untuk mengolah hasil temuannya. Nah, sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.